Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Praktek agama seperti Nabi Mekah Madinah mulai di zaman Nabi sampai semangkin ini asli. Sholat 5 waktu ini asli, berjamaah di masjid semua. Di Madura ada yang sholat berjamaah cuma seminggu sekali. Tenghi lo asli nih. Tidak, barangkali salah. Tidak seperti itu praktek agama, tapi yang benar seperti di Pakong kadang. Mustahil. Mekah Madinah setiap tahun seluruh dunia berkumpul jadi satu umat Islam, sholat skala internasional. Seperti itu, 5 waktu sholat Arba'an orang. Maka kalau ke Mekah jangan salah pemahaman. Orang mau ke Mekah itu bukan mendekat kepada Allah, tapi mengunjungi tempat yang mubarakah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merasa dekat dengan Allah hanya di Mekah Madinah, pulang lagi kembali ke aslinya, tidak sholat lagi, tidak berjamaah lagi. Janganlah jauh. Yang dimaksud mendekat kepada Allah dengan ketaatan yang benar. Walaupun di Mekah Madinah kalau taatnya tetap tidak benar, tidak mendekat. Sebaliknya di Indonesia kita sholat tiap hari, kalau benar cara sholatnya ikut yang diajarkan Rasulullah, berarti kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung nih kepolanya terutama di Pakong sekitarnya ini sudah lebih dulu dimasuki oleh tarekat sufi. Tarekat ini merengis, tarekat merengis. Sudah banyak yang melenceng dari ajaran agama yang asli. Saya pun tahu sekarang. Seperti yang diceritakan tadi, Islam datang dari Allah, turun kepada Rasulullah. Santri pertama sahabat. Yang dipraktikkan di tarekat jauh dari praktek agama sahabat. Wah, kentok melekat, merengis. Deki jelas sakinah, kekeliruan penyimpangan di tarekat. Tapi sumber dari sufi itu ada di Islam. Rasulullah pernah dikunjungi oleh malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah berbentuk manusia normal laki-laki. Bertanya kepada Rasul, apa Islam Muhammad? Islam diceritakan bahwa Islam ini yaitu ikrar 2 kalimat saja, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau iman Muhammad, ya percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab suci, Rasul, kiamat, dan takdir. Kemudian ditanya lagi. Orang itu bertanya, tapi ketika Nabi menjawab, membenarkan. Seolah-olah orang itu ngetes, sudah tahu jawabannya. Benar Muhammad. Maka semua sahabat itu heran, kenapa orang ini bertanya tapi membenarkan jawaban Nabi. Man ihsan ya Rasulullah? Ihsannya apa? Jawab Rasul, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsannya kau dalam ibadah merasa melihat Allah atau
dilihat oleh Allah. Lah ihsan ini cikal bakal dari sufi, dari tasawuf. Cuma perkembangan berikutnya banyak. Karena mohon maaf, tarekat sufi dimasuki oleh paham-paham Syiah. Syiah itu sebenarnya hampir bisa dipastikan banyak yang keluar, tidak semuanya, banyak yang keluar dari Islam. Deki setel nang YouTube teku tradisi Syiah ibadah di kuburan, teku tradisi Yahudi ibadah di kuburan, tradisi Sufi ibadah di kuburan, teku kan pada itu. Nah, paham-paham Syiah, tradisi Syiah masuk ke umat Islam lewat tarekat. Tarekat dianggap muktabarah, banyak saya terima dengan NU. Terima, padahal paham-paham banyak nyeleweng. Segempang nek senega tarekat. Senyelem nyimpang. Mon guru tarekat ya salam biring bini lo apa? Make bani mahram lo apa? Sebab dia lateng kimaku. Ampun ninggal sampean reng guru asalam biring bini. Ini cek roaro ledek nikah. Coba celing kau Allah, Nabi dari melamba. Nabi membaiat cukup dak ni ke tanang mengkering bini. Lo asalam. Ibaiat bin Nabi cukup dak nikah. Mamasat yadu Rasulullah yada beratin koto cang Siti Aisyah. Rasulullah teman nyentuh tangan kering bini. Ya kalau boleh, enggak kocak pun ngakui lampenan. Sorban. Ngakui lampenan ni keru dulu. Saya dengar salah mau sofa halal. Jadi kan contoh banyak dek nikah. Lene kemelokeng ngaji dek nikah lo kerau ni. Maka sing ngamuk dek wa tauhid nang YouTube nyak banyak si mun si ane ka andi takiyahnya mana. Takiyah kuwa cangreng mathura apa ya? Mar. Lo dungang ko cek sih. Seigrijik umat Islam sedeng gedeng soroboci kedama tauhid gelem Wahabi ini kasih banyak ni dari Syiah. Nomor 2 Sufi ini kan karena pahamnya sudah sama. Maka terekod sepaling benci dak tauhid ni kan. Ada walau apa je lah nyala akid. Amar ma'ruf nahi mungkar ku mesti nyalaaki saya salah, saya mungkar salah aki, saya ma'ruf terus aki, benih salah kapi. Lah orang matur ceneng cangkelek lah kelero bi rukuruna. Allah amosobi wahabi. Akibat lo ngaji si asli dah nikah. Pagi ring cerengan ni kopul. Tekku muni Mekah Madinah masjid ini kepada hadis lakar keaslian Islam bertahan di 2 masjid, bukan di Saudi Arabia, di 2 masjid. Innahu yaqrizu sering disampaikan, memang harus diulang-ulang. Wa innahu yaqrizu bainal masjidaini kama ta'zul hayyatu bi duriha. Ini bukan pendapat hadis sahih. Tapi Islam yang asing di luar akan bertahan di 2 masjid, Masjid Mekah, Masjid Madinah, seperti ular melingkar, tidak kemana-mana, bukan di mana-mana. Lihat mau ke Mekah Madinah, luar biasa orang. Tepang kecet, lapah orang berengadan duk kalian, aku aja maksud. Maka alama koran aku aja. Idinna ada ke kamu takut je. Oke lempok. Berjemaah seminggu sekalian Jumat pun mulai ada. Marapa kasta nabaki. Kasta bagi. Karena praktek Nabi seperti dia.
Mun pas keliru Nabi sampai praktek Mekah Madinah sedunia gempar. Pentahun na kumpul orang pade. Pentahun ini kata. Aku kak pejang Jumat kak kembang. Kiraat lagi kiraat. Luar biasa. Melode nih karena kau udah panjenengan merasa paling benar, paling ahlu sunnah wal Aduh menahlu sunnah ada ahlu sunnah maknanya ahlu sunnah pelaku pengamal syariat. Sunnah artinya ada 5 kan? Sunnah di sini yang dimaksud ahlu sunnah pelaku amalan syariat yang asli. Ahlu sunnah orang lambat jika sampaian. Rasulullah kan ada tuh rawimah amku rajulin adroka ramadhanah summan salafah qabla ayu farolahu. Rogi hina rogi mun orang masuk bulan Ramadan keluar Ramadan lah seorang saking gempang. Cok orang lambang menyokong dah Allah cok bisa setahun Ramadan toh. Pola ni buka bi Allah Taala. Siapa saya ibadah setia dia. Mampai matura tapak mancep ada rumah. Tak ceeman. Area Ramadan pak bejeng Masjid Haram. Masjid Madinah saya buh di luar Ramadan. Ramadan. Masjid Mekah 100.000 sedunia ada sekedunia. Aduh, ada orang. Pas tarawihna hataman. Allah, bi lakar semacam seneng. Mon ongkos ke sorbaja enak. Ongkos ke Mekah kirim lagi ke ada. Tarekat Sufi bi Syiah 11-12 kakak ale 11-12 kok kakak ale padet menjadikan kuburan sebagai masjid. Kumun para pasahan serameh kuburan masa ngape kuburan kembang itu pun sudah salah. Coba kembang kuburan itu salah. Aslinya hadis Nabi bersama sahabat berjalan bepergian, kemudian berpapasan dengan kuburan kuno. Lalu Nabi berhenti sejenak, minta kepada sahabat telapak kurma, papana kurma, kecil karena minta sepelapan kurma, saya berdua, etan cepaki, situnga kuburan dia, tunga kuburan dia. Sahabat heran. Kenapa Nabi melakukan seperti itu? Tidak pernah dilakukan sebelum ini. Kata Rasulullah, menurut Rasulullah dari wahyu Allah memberitahu bahwa orang ini sedang disiksa. Saya harap dengan menancapkan telapak kurma ini sebelum kering, dia bertasbih meringankan siksa dua orang ini. Lah orang makan ni berkembang kareng sempona. Berarti orang sempona itu tuduh ya seksa. Dari gimana sampai noni? Tidak ada perintah dari agama kecuali berdoa. Tak boleh kias. Dikiaskan kalau pada kiai salah belajar begini. Kalau coba benda mati bisa mengampuni dosa, apalagi baca Quran pahdai. Kias tidak boleh dalam ibadah, karena ibadah itu alasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa dikiaskan nanti di sini buat apa?
Ka'bah-Ka'bahan. Kita tawaf di situ, dikiaskan dengan yang di Mekah. Tak bisa. Nabi pun tidak bisa langsung melakukan kecuali wahyu dari Allah. Jadi Nabi menyampaikan wahyu dari Allah. Setelah Nabi wafat, sahabat tidak ada melakukan pelepah kurma. Dia ada. Berarti khusus karena Nabi pasangnya kempeng. Karena ada orang cerita, kalau pingin diampuni terus, tampeni bae selok mati. Hah? Kubur tamani daun jarak. Apa tuh? Kamboja. Kan lo mati. Lo kresek saya bawa jual. Cek banget. Pada orang sedek nikah, bila mati orang lo tak sama Quran, bejeng rang pas mati. Nyiwa tukang maca Quran. Cek nyaman, kencer nyerep. Aduh payah. Betul. Banyak itu. Ini kata ini terikan. Nabi lo praktek, sahabat tidak pernah mempraktekkan. Cuma nikah, semaca nikah ngarep pes. Coba pikir, sebeda mangkoro Al-Quran, mangkoro harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa membaca bukan menyiwa. Nyiwa bocah kencur. Ku tahu cek kencur kan. Layo opera. Pokoknya pada bi manja agreci. Bada tukang tengkolak. Insyaallah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nikah hadis, baca Quran, kelak Quran akan membantu kamu. Syafi'an, menolong kamu. Datang wujud makhluk membantu kamu yang biasa baca Quran langkong hafalan Quran. Nabi setelah mau wafat Nabi masih menyampaikan wasiat nasihat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah ngalaknat, tidak memberi rahmat kepada umat Yahudi, umat Nasrani, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Kenapa? Karena kebiasaan mereka menjadikan kuburan Nabi mereka dibuat masjid yang punya umat Islam. Kenapa dikatakan masjid? Kan gereja. Mulai orang Islam beni masjid. Apa kocak masjid? Maksudnya ikabai tempat ibadah mahdoh. Saya ngade. Cok beni masjid ibengkop. Maka beni masjid bila ibadah kuburan ibadah mahdoh, ibadah baca Quran, ibadah murni ke Allah, baca Quran, sholat, berzikir di kuburan, itu dilaknat. Coba teguh tak rame aban sorban kiai, masya Allah, bukan main-main ya. Allah ngelaknat orang Yahudi Nasara polana kuburan nabi-nabi mereka dibuat masjid, tempat ibadah mahdoh. Kalau ke kuburan berdoa, jangan duduk, berdoa, lepas sandal. Benare petop wiryeto. Kalau bodoh sekusan orang. Tahunya cuma hadis itu. Kulubit atin dolalai.
sebab kena terus mungkin. Kalau menyampaikan hadis Quran ada yang kepanasan, berarti selama ini dia dalam pelanggaran terus. Sebab ini correction dari Allah. Cuma ini disampaikan oleh Nabi, ya'ti 'alan nasi sanawatun, akan datang kepada manusia tahun-tahun khada'atun, tahun-tahun penipuan. Tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kekacauan, banyak tahun abid. Dak bikin makin banyak penipuan ekonomi YouTube sampean. Setiap orang sesat ada pengikutnya, naudzubillah. Orang ODGJ tak orang dalam gangguan jiwa. Mana matura dia orang gila. Songkem. Karena kita harus belajar. Tak banyak lagi. Matura banyak. Coba kita khairul sanggup gelem abengkang wali. Cek abengkang wali gitu. Islam ini apa? Islam itu apa? Gak genah. Yang sholat wali, yang telanjang wali. Wali apa? Masya Allah, ngawur aku. Tapi karena salah belajar, orang gendeng wali. Nabi pakamah sebagai contoh agama Nabi. Berarti Nabi salah kalau itu yang telanjang wali. Menlo tahu apa wali majdub kok ditarik karena cinta dengan Allah sampai gila. Kemana sahabat ada yang seperti itu? Ya Allah, subhanallah. Rosak agama. Cek roarok. Untuk cek roarok. Orang coba lihat keanehan di agama Hindu, tulis YouTube, keluar kaki. Orang Hindu itu banyak yang aneh-aneh. Sampai suci, bihai songkem. Mon bodo sompur raja, matur kan? Bodo sompur pah raja. Aduh jeno. Ala broka, lah ada di broka. Nih, akan datang tahun-tahun penipuan. Apa saya maksud? Yusaddiqu fihal kadhibun. Orang dusta, orang bohong, orang gendeng dibenarkan. Ijazah palsu se-Indonesia ketipu kabeh. Sampai makin si ada dalil lah. Sepele DPR daerah pusat. DPR nikah Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR kenyang rakyat adalah yang lain bekel. Ya lo saja, kencing benyang sedang naik oleh, marja sepele kadang-kadang yang oleh nanyongko, reng maturan berbahasa sekat pindah. Lo andi apa? Lo andi pengetahuan, lo andi kemampuan, kayak andi PC pas detik, surah gaya ngundang apa? Aduh, beabaan jadi korban. Wa yukadzibu bihas shadiq, didustakan di tahun-tahun penipuan dan as-shadiq, orang benar didustakan. Orang yang menyampaikan dalil dari Allah, dari Rasulullah, maka taat kepada Allah, ikut Rasulullah, diolok-olok, dijauhi, dimusuhi. Wahabi. Sedangkan yang pelaku bid'ah, syirik, kocak ahlu sunnah wal
Aduh, tepak kada nikah. Wa yu'tamanu al-khatihal qaim, dipercaya orang pengkhianat maling-maling epongge kabeh. Dadi wakil rakyat ibu keleng, tak usah ngabunga rakyat, ada ibu keleng ngabungan. Wa yukhawwanu fihal amin, dikhianati di tahun-tahun nikah orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, yang jujur. Sampeyan sing ngaji nikah, iki beci lan sing ngaji. Man ngaji bener. Tak king relosan nikah. Ya Allah. Orang selo bojeng wali, mon sak bojeng lok wali. Sing ngaji isalahake eko can ora Wahabi. Sampo pas Senin Kamis Wahabi. Aduh. Tidak tahu saya. Lok tahu pula. Saya pun tidak lok tahu. Mon syatah lilan fi hubbi maulatan ahlu sunnah kena sunnah sahabat sebagai dalil Abu Lahab. Tadi berarti sunnahna Abu Lahab dari dimajak mempeh ku genal dalih kula sangkuna tobuk pakai gula dak odak dingkan keng lok lemah nu berde senabe ketok nang Quran hadis dibaca tafsir. Masalah saya pernah dikoreksi di Malaysia. Saya kasihan terhadap kiai, takut termasuk ini man fassara al-Qur'an bi ra'yihi wal yatabawa maq'adahu minan nar. Orang itu kasihan terhadap saya sebab selalu menyampaikan Quran hadis. Sebab di sini ada hadis katanya dia. Siapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya siap-siap di neraka. Doi sampean. Dia tidak tahu tafsir dengan arti. Saya tidak pernah menafsirkan. Yang saya sampaikan tafsir itu dari Ibnu Katsir. Sedangkan ini mengartikan, bukan tafsir. Kalau tafsir itu mengeksplor. Arti itu dikembangkan menjadi ini kandungan, diceritakan sampai jauh. Itu namanya tafsir. Ini bukan arti. Yang tidak tahu arti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Sampai dia. Kenapa salah metode belajarnya? Kan lambok tidak perlu orang awam pakai dalil, cukup kiai, ikut saja kiainya. Coba camping. Saya kiainya dukun, norok dukun, lai bito. Saya ingat, jok menjaga kance, mau nari rebulia, hari tepak laporan ageh, lakon ageh, aduh. Ada telur hari dari kelahiran oleh betul. Nah, dia kan syakur kelahiran. Tanya kita bila betul bila ni dari Allah dan Rasul betul. Kan saya baca lakah Allah betul bila lakar arwah ngancam. King bodoh kitab ditulis orang. Benih kitab Quran hadis gelum. Semua kitab lo cocok dengan Quran hadis salah. Dek kan sebener. Panurah. Lah pada orang bojong terawih kayak cepet deh. Kocang cerita nasa nikah. Dulu itu pernah sholat terawih pelan-pelan biasa.
Tapi permintaan dari jamaah di sini orangnya petani, jadi sibuk di ladang. Tolong kalau terawih yang lebih cepat, wah cocok kering tadi. Kok ada ilmu ikut orang bodoh itu loh. Imam ikut jemaah di mana? Imam ikut ilmu dari Allah, jemaah ikut ilmu yang datang dari Allah, bukan ikut orang bodoh. Masya Allah. Pernah pengalaman di sini dulu Kiai Pakaan menjadi mantu dari Kiai Hadrami rahimahullah. Abah di sana biasanya agak mundur sholat Jumat. Ditanya oleh abah saya Kiai Hadrami, coba kalau Jumat lebih dimajukan lagi. Lain Mbak, kalau di Pakan dengan Pakong beda. Di sana orang tani, masih di ladang, jadi agak mundur. Oh jangan gitu kata abah. Orang tani biar apa? Biar cepat-cepat mengikuti aturan yang di masjid. Kalau dibiarkan bisa sampai jam 3. Ya udah, seperti itulah. Kita ikut Allah, Rasul. Biar orang tani ikut. Apa? Tabuan kiai itu. Wa yantiqu bihar wa bidah. Yang banyak bicara di tahun-tahun penipuan ini ruwai bidah. Katanya hati Rasul, wa ruwai bidah itu siapa ruwai bidah itu? Qala ar-rajulu tabihu yatakallam bi amril amma. Orang bodoh berbicara tentang masalah masyarakat. Secara majelang tahu apa? Ya Allah, subhanallah. Makan YouTube, internet, ada kiainya rokokan. Rokok ini bagi saya dapat pahala. Wah, derem aja. Ada orang itu kalau berzina, laki-laki perempuan asal mau sama mau dan bukan di muka umum, halal. Betul. Pokok pada halal bihalal. Macam-macam. Tekulah YouTube sampai melo percaya. Pokok mun ngangkui teori kita insyaallah deki bisa di benteng. Lah nikah. Maka Rasulullah telah menyampaikan, inna akhwafa ma akhafu alaikum kepada sahabat ini. Yang paling aku takutkan atas kalian al-aimmatal mudillin, kiai-kiai yang menyesatkan. Bede kiai sing menyesatake. Ya jangan dibimbing bener. Saya pernah menemukan kiai ceramah di kuburan. Kalau seperti kita ini, apa? Kita berlumuran dosa. Tapi kalau seperti Fujuk ini sudah sampai. Memang sepatutnya, selayaknya kita mohon ini bertawassul kepada ini. Kiai. Jadi kiai mudillin, imam-imam mudillin adalah orang-orang yang menyesatkan banyak masyarakat. Contohnya, tawassul dan tabarruk di kuburan adalah syirik akbar. Syirik akbar taruhannya ada 3. Terhapus semua pahala, tertutup semua ampunan Allah kalau sampai tidak bertobat mati, dibawa mati syiriknya. Tertutup artinya jangan mengharap syafaat, Allah tidak ridho. Yang ketiga, wajib di neraka, haram ke surga. Bukan main-main deh. Karena ibadah itu pokok dari agama.
Satu-satunya zat yang bisa diibadahi hanya Allah. Tabarruk itu ibadah, tawassul itu ibadah. Sudah sering disampaikan, memang perlu diulang-ulang. Kalau tawassul berperantara di kuburan, siapapun yang mati, baik nabi maupun kiai maupun wali, kalau tawassul perantara kepada Allah, syiriknya 2 kali. Ari beda semedepa yang tidak mensyirikkan ada. Mungkin para jamaah ada yang pernah mendengarkan. Coba, kan hanya Wahabi yang mensyirikkan. Saya ini berdoa di kuburan wali, di kuburan guru, bukan minta kepada kuburan, ke Allah. Allahumma ampun ini hanya mengutarakan, ya Allah, saya minta ini, minta itu. Saya sedang berdoa di samping kuburan walimu. Hanya begitu. Syiriknya di mana? Ini kiai alim. Ini kesekocak aib matal mudilin kan sampai ketakut Nabi. Bahkan Nabi pakai isim tabdil. Inna akhwafa, yang paling aku takutkan. Sebab akan jutaan manusia pengikutnya yang monpahandi pondu berupa santri yang disesatkan. Sesatnya adalah Allah disamakan dengan makhluk, bisa disogok. Seolah-olah Allah diutarakan apa? Wali, kuburan wali, makhluk ini diutarakan kepada Allah, dibuat sogokan kepada Allah, iming-iming kepada Allah. Saya orang temperamental, marahan, karena saya orang kejam, sering marah. Kata santri, kalau mau suan ke kiai, bawa itu kekasih kiai, bawa, nanti bisa reda. Ini manusia, Allah tidak boleh. Isogok nyaman. Lagi berkancana kiai itu, lo kita sabar kiai mengibejuah. Pada kibiji ya Allah. Tidak ada dalil dari Nabi, dari sahabat yang seperti itu tidak ada. Kelarian. La'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mintanya kepada Allah, tapi Allah disogok dengan makhluk. Tidak murni. Yang kedua, walaupun tidak mengaku, semua orang tur ziarah Wali Songo, ziarah milik kuburan-kuburan yang dibangun, dikeramatkan, pasti mungkin 90,9% mengharap jasa dari ahli kubur. Cek gentena tak kira gelem, bodoh kancana antara kaampel, kambage, yore Jumat manis. Kaampel, kadang pak kaampel, kayak nggak belanja, antara ka Sunan Ampel, apa Raja Wotang, kan berarti sudah ada harapan ke Sunan Ampel. Apa Allah nak hilang? Tidak hilang, Allah tidak hilang, tetap diharap juga. Tapi bantuan Sunan Ampel sangat berarti untuk saya. Karena itu Raden Rahmat Sunan Ampel adalah Wali Songo yang senior. Kan dia coba Ambe tidak perlu jauh-jauh ke Ampel, kan pakai ongkos. Di sana ada
Beda mesti. Jadi artinya dalam proses berdoa ibadah kepada Allah ada dua zat gaib sama-sama diharap. Mudah-mudahan oleh Allah diterima, oleh Sunan Ampel didoakan. Tadi betul kan? Demikian. Berarti setiap, padahal yang namanya ibadah, dengarkan, yang namanya ibadah ada 3 instrumen, 3 unsur dari ibadah itu. Ciri-ciri dari ibadah. Pertama, ada keyakinan. Yang kedua, ada harapan kepada yang diibadahi. Untuk apa capek-capek ibadah kalau tidak mengharap kepada yang diibadahi? Yang ketiga, ada ketaatan, mengikuti keyakinan. Lah orang entar kepuju andi keyakinan. Cek puju orang wali, orang dipaka Allah, orang selamat, kan dia nikah. Maka saya minta bantuan sebab pocang abri sapaan. Antar kepuju. Depan kepuju ngarep. Untuk apa lo ngarep? Karena keyakinan salah tadi dapat syafaat, memberi syafaat, maka ditaati. Entar mau cokop adoa ipako, entar dek kubur, bahkan ngata maki bisa. Padahal yang diharap harus yang diibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, artinya diharap dan ditaati dalam ibadah tidak boleh kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik 2 kali. Ini yang menyampaikan kiai alim. Maka saudaraku sekalian, jemaah, manhaj dan tauhid harus tahu dulu sebelum ilmu dan ibadah. Ini selalu pada pabrik. Bila tauhid, manhaj dan tauhid tidak dipahami, jadi kasih boleh. Tauhid, manhaj dan tauhid harus dipahami dulu sebelum ilmu dan ibadah. Ibadah sia-sia, ilmu sia-sia kalau manhaj dan tauhid. Yang mari ingat tok lah. Tauhid terdiri dari dua. Tauhid terdiri dari dua iman. Solo cekak aja. Tauhid terdiri dari 2. Iman pertama kilo tauhid. La rabba illallah. Kocak iman apa? Rububiyah. Pecekak nih kan. Harus digandeng dengan iman yang kedua. Jadi tauhid terdiri dari 2 iman. La rabba illallah, iman rububiyah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, iman uluhiyah. Cek nangkui tauhid uluhiyah. Kula tobat. Setelah dikaji lebih dalam ternyata ada peluang untuk menauhidkan orang musyrik. Padahal tauhid dengan musyrik itu, tauhid dengan syirik berlawanan. Tauhid terdiri dari 2 iman. Manhaj terdiri dari 2 poin. 2 perkara. Apa itu manhaj? Pedoman agama, wahyu Allah, prakteknya utusan Allah. Ketok, ini kewajiban paham. Andi ilmu tapi manhajnya bukan salam akal-akaran. Banyak YouTube teku. Kula tako termasuk acuba aki orang teku BTV.
Maka milih ongku guru nih kan. Wong kadung kelero padang. Gelak nih ke kule yang ke nafsir. Tauhid terdiri dari dua iman. Tole make pada nak tika. Tauhid terdiri dari dua iman. Kalau hanya satu belum. Tuhan saya Allah. Kan dulu menganggap begini walaupun saya tidak pernah syirik. Yang syirik orang Bali, orang Amerika. Saya tidak pernah bertuhan seperti tadi itu. Berdoa kepada Allah di samping kuburan keramat tidak syirik. Kan polan sekler ini kan. Padahal syirik itu ada dua. Syirik dengan kafir beda. Kalau kafir tidak bertuhan kepada Allah atau bertuhan kepada Allah tapi sering mengejek, menghina salah satu dari rukun iman, rukun Islam yang sudah jelas ditentang, tidak dipercaya, bisa kafir. Tetapi syirik beda. Syirik ini dua. Ada syirik dari orang kafir, syirik permanen, terus-terusan syirik. Karena penyembahan bukan kepada Allah. Seperti orang Konghucu menyembahnya kepada dewa-dewa, dewa-dewi atau roh leluhur. Orang Hindu syirik terus-terusan. Orang Kristen menurut Islam syirik terus-terusan. Sebab menganggap Allah punya anak. Tetapi syirik yang kedua ini dari orang beriman. Syirik dari orang beriman seperti tadi. Ketika ibadah harapan masih kepada selain Allah, syirik. Saya ingat deh. Maka menaziarah kuburan yang tua nyare se melas. Sebab ke kuburan tujuannya hanya satu sebenarnya. Seperti Rasulullah ketika dari Madinah mampir dulu berziarah ke kuburan ibunya. Hanya merenung, tidak mendoakan. Kenapa? Dilarang oleh Allah mendoakan. Sebab tidak seiman, tidak setauhid dengan ibunya. Kata Rasulullah, ista'dzantu rabbi an astaghfirlaha falam yu'dhanli. Saya minta izin kepada Tuhan, kepada Tuhanku untuk minta ampun kepada Allah untuk ibunya. Falam yu'dhanli, ternyata tidak diizini. Aku tidak diberi izin oleh Allah. Wasta'dzantu an azura qabraha fa'adinali. Kemudian saya minta kembali kepada Tuhan untuk berziarah kepada kuburan ibu. Diperbolehkan. Nabi tidak berdoa, hanya merenung. Karena kalau berdoa dari rumah bisa. Nah, kuburan yang dihias pakai kembang-kembang, untuk apa belajar di sana? Cenglo melas, lah suarga keada. Lihat kuburan yang dihias oleh Syiah, tulis nanti. Syiah, bu, ibang kembang pasangnya labu. Padahal Rasulullah pernah menyuruh Sayyidina Ali agar patung dihancurkan, kuburan diratakan. Mekah ada diratakan. Kuburan laut, tembok. Itu pelanggaran syariat. Tawassul, tabarruk. Kalau orang Syiah bukan hanya etero bi umat Islam tekulah. Makanya buka kapi antar ke kuburan arangka. Ya Allah.
etika orang ziarah kubur jangan pakai sandal, iya. Tapi gak perlu ngerangka. Depan ke kuburan, cium. Tak patah serna. Ya Allah, Masya Allah. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Bisa syirik. Ketika Sayyidina Umar mau mencium Hajar Aswad, kan diperintah mencium Hajar Aswad, diperintah. Tapi Sayyidina Umar tertegun sejenak. Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Ajogo tauhid ikin tona Sayyidina Umar. Wahai batu, aku tahu engkau batu, tidak memberi berkah, tidak menurunkan bala. Laula ra'aitu nabiyyu qabiluka ma qabaltuka. Andaikan aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Hanya semata-mata ikut Rasulullah. Itulah tauhid sejati. Hari ini senyoro siapa? Guruna. Aduh, Masya Allah. Itulah yang kalau banyak orang yang melanggar bisa dakwah. Coba orang semua taat, untuk apa berdakwah? Maka pelanggaran orang mudah-mudahan jadi ladang dakwah kita. Diterima pun tidak terserah. Tapi saya telah menyampaikan. Yang kedua, ini akibat penipuan-penipuan ini kan. Yang kedua nikah. Yakunu du'atun ala babi jahannam. Banyak orang yang manggil-manggil di pintu neraka jahanam. Sampai apa panggil? Soro ngamalaki adukung amalan bid'ah. Akholan apa panggil? Oh, hadir. Suruh ikut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di Al-Quran disuruh untuk takwa, kebaikan, silahkan bergabung. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kau menolong, membantu dalam dosa dan permusuhan. Bid'ah dosa napanten. Bid'ah dosa napanten. Dosa maksiat. Maksiat deh. Maka sesampai sahabat ada al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Palan pada maksiat. Keng bid'ah kalau bid'ah tidak ditobati. Mun maksiat kadang ditobati. Maksiat apa ada? Makin beda orang nama lagi amalan bid'ah, ibadah bid'ah. Lakar musona Allah, musona Rasul. Minta tolong sampean hadir ki sampean hadir. Tak ini kepada orang yang Rasulullah manggil-manggil di pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha, ketingaki. Ada orang ngajak, manggil-manggil orang di pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha, siapa menerima ajakan itu, maka mereka akan menjebloskan orang itu ke neraka jahanam. Ayo bersama-sama berjahanam ria. Cek hadir tak langkong. Napa amalan bid'ah itu? Amalan di luar rukun Islam. Torek balalah. Nabi adahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu mengamalkan amalanku dan amalan khalifah. Amalan Nabi, amalan khalifah tidak pernah keluar dari jenis amalan dalam rukun Islam. Ibadah dengan bacaan Quran, zikir, kalimat thayyibah, ibadah dengan sholat, puasa, zakat,
bisa infak, hibah, sedekah, ibadah dengan haji, umroh. Di luar itu semua amalan bid'ah. Awas, amalan bid'ah, amalan mandiri yang punya nama akhol. Ini keamalan bid'ah. Pak Poloarian punya nama. Ada namanya, ada waktunya, ada caranya. Paling tidak ada waktunya. Akhol Pak Poloare 100 hari, setahun, 2 tahun, akholan 1000. Semua itu amalan karena ibadah. Ibadah itu milik Allah, haram dilakukan ibadah kalau tidak ada dasar perintah dari Allah. Benar kan? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah diharamkan illa ma amara syar'u, kecuali yang diperintah. Ibadah cari perintahnya, di luar ibadah cari larangannya. Dekik, selekoran, bid'ah. Dojok sedekah, maka sedekah ini ibadah. Sedekah di zaman Nabi ada bertonah. Bila baik, opera bila, cara ada rumah, setiap ada bertonah, selekor. Ya nikah, petolekor. Pasti nyaman. Mun siada nyaman di masyarakat, abada kilo apa? Akumpul aku kabungkoy ya, tasakuran, ko asok koran, polana kantana, Roma jadi tasakur. Kok kenapa? Soalnya masyarakat kita ada nih kan. Mun selekoran nikah, dah beda apa sih lau selekoran lah. Jadi ada nama ibadah, ada waktunya, ada caranya. Kotor sedekah itu masuk dalam ibadah. Kelak itu harapan menselekoran ya kengkotu. Nah, keyakinan yang tidak benar itu tanpa dalil itu yang salah. Kemudian ditaati selekor. Caranya teratur. Malah bercara nah menselekoran atar nase. Mereka lalu dipaket di masyarakat. Mon ketelekoran lole nase harus pelotan. Ini kan cara. Senyoro siapa? Ada. Kembik Nabi 10 Ramadan yang akhir diperbanyak dekat kepada Allah dengan amalan-amalan. Siapa tahu bisa sesuai dengan Lailatul Qadar. Tenda nih. Pada ada kandung nih. Kandungan 4 bulan. Bid'ah mon Islam di. Petong bulan bid'ah. Arapkah? Bedanya mana beda betona. Berarti beda taat ya. Taat ke siapa? Ya, kena deh. Berlambang. Dah agama bukan berlambang, tapi datang dari Allah, praktek Rasulullah. Perkara orang ngandung terus itu oleh nasib anak saya banyak sedekah, salat berjemaah, baca Quran, bagus. Jadi pasang cara. Sebab sedekah di zaman Nabi bebas. Yang penting manfaat kepada orang yang diberi. Malah Ramadan ini kan esnya paling punten 5 atau 6. Deh. Puasa, tarawih, tadarrus, infak, gitu. Kong langkong abri bukan ada orang siapa sah, kenging genjer orang apa sah. Abri buka sekarang ikan nyaman di orang. Mungkin nyamanan di goreng mereka buka. Bagi koceng. Maka pikir abri ke orang melarat, sekarang bukan alok saya. Pas deki kong langkong 10 akhir iktikaf. Iktikaf di masjid. Mulai
Maghrib sampai subuh atau dari pagi sampai sore. Kecuali keng parlopan apa bisa mulai. Nika nengenang ibitong ibadah terus. Rasulullah sekento sampai rajin senika. Iktikaf. Padu dia orang ibadah terus. Oh langkong sambil ngaji. Tedung apa? Jalan karmonosa. Yang mau dari kulaku sampai malam tedung boleh. Kalau apa aja. Tiba ada orang setokatuan. Sampai Rasulullah tanya, sahabat, ya Rasulullah, sibhum lana. Takutnya gua kegoyang. Gembira tidak badan kaulah. Siapa mereka yang mengajak ke pintu neraka jahanam? Hum min jildatina. Mereka dari kulit kami. Habib-habib yang mengaku keturunan Nabi mungkin seperti kulit kami, mungkin Arab. Yang Madura mon saja lakar genteng kalah mon ke Habib. Wah kelambina, lakar sorban. Kelambi boleh luar tekno pertaja orang. Subhanallah wadainya. Naam. Mereka sengaja kena kajian Nabi tangkole. Wa yatakallamun bi alsatina. Mereka berbicara dengan bahasa kami. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa agama. Mun Kiai Madura bahasana agama, akhol, istiwasa. Apa yang mana? Kula sampai kadang-kadang agak TV. Tapi untuk pribadi lah. Saya ini kiai. Bahasa Jawa, kiai. Enggak ada yang lain, kiai. Maka ada kualitasnya, lah kiai. Saya ini lambang agama. Jangan sampai kekiaian saya dibuat dagangan untuk mencari keuntungan dunia. Arti aboda akhir kholan. Apa tujuannya pikir? Orang kantor, orang debu, orang lembu, orang telaga, yang jenda khola abah. Apa tujuannya? Coba lek selek. Saya mah kholan melakar yang sedekah yang tua, engkau mak keluar. Apa bunga orang sekonjena? Area apa? Oleh apa orang? Mon kiai, mon loncengan kiai, anak saya mondok lo kata batalaba. Aduh, Satoria loncengan di bakon. Tangan apa di desa? Kok tepan ki malah harus setia? Kok awat tangannya? Si kiai nanam apa? Itulah yang ikalako amalan bid'ah. Gotong royong ke orang lain. Jangan sampai kekiaian saya sebagai lambang agama untuk mencari keuntungan dunia. Bisa deh. Cek yang takut, iya menunya kok tadi kiai. Kok pura apa kiai? Dotung orang kato lendebu. Ini beras. Selake nyong kamu. Mun lakar adu akin abah cokop kereme sorat tiap masjid Jumat dua aki abah kaulah bisa. Orang lo parepot, gula lo oleh keuntungan, nah, kengkere, makin keka, tak ada kere, nang kita keka, benih keka, korban, buat tahun korban, tipuan dunia menetoroti, sampai benar yang salah paham. Mun pengajian ni songkem ni tak gelem cengkiai orang ni apam kia bila.
setahun sekalian belum mastek. Tak kelar pada Yusuf saya ada bu sedekah. Kinto keng dari nace anu lagi ikhlas orang. Saya tak mau bagi kiai bila boleh. Bikuli jawab, benih orang saya nak ikhlas. Saya tak kalau ikhlas. Bon setiap ngaji kita masuk ke apa lo manis, saya mau menusak. Riak saya kompol lo kita bel. Ini akhirnya benih ada uang, jual ayat. Ini untuk pribadi lah. Mohon berdetain singgung silakan tersinggung. Keng kula lo niat nyinggung, keng kena potok terutama ada anak dan kulit TV. Mana nida apa nak dengerin? Dari jek takut. Pola ni kuburan ke TV, jerit-jerit ada orang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasulullah ada, bu, ni hadis Ibnu Majah, bi hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim senyeritakan. Banyak orang-orang manggil-manggil di pintu neraka jahanam. Siapa mengikuti ajakan itu terjeblos ke dalam neraka jahanam lagi. Ceng ya cek syirik, ya cek bid'ah belum. Walan sing ngojeng guru. Padahal menghadis la ta'ata li makhlukin bi maksiatillah. Tak oleh taat dak makhluk siapa baik. Ini dalam maksiat kepada Allah. Ibadah bid'ah maksiat. Pas dak nikah. Iya Kiai kan sudah tercukupi oleh Saudi Arabia, Wahabi, dibayar. Ngeding apa ngeding? Iya Kiai. Sudah tercukupi setiap bulan kan ada bayarannya. Ya Allah. Hada buhtanun azim. Akan dituntut di pengadilan Allah kelak. Karena orang berdakwah bukan mencari hasil, tapi untuk menggapai nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dakwah tauhid ika baca orang benih nyaman, keka ada, tetra ada, akholat ada, nyaman secara buta-buta lo nyaman. Malah banyak kiai mosok, maka lo mosok mencerang dicoba seneka. Mohon pendidikan gula tak nikah. Saya dianggap merusak tradisi kekiaian. Upah ngerti gula. Yang dulu-dulunya ancar, makin seret. Ya, lo tahu nikah. Ada 3 pilihan. Satu yang ke surga, berarti 1 lawan 72. Yang 72 ini ke neraka. Ini hadis Nabi sering disampaikan. Manfaatkan nikmat wahbiyah. Nikmat beda 2. Ada nikmat kasbiyah, nikmat hasil usaha. Seperti nikmat ilmu, nikmat harta, itu dari Allah. Cuma harus usaha. Nikmatul kasbiyah namanya. Ada nikmat wahbiyah, nikmat yang diberikan cuma-cuma oleh Allah. Ini semua orang punya 6 macam. Pikir-pikir juga. 6 macam nikmat wahbiyah. Pertama, jatah umur. Semua kita punya jatah umur. Sampai berapa tahun tidak ada yang tahu. Ini gunakan sebaik-baiknya. Setiap hari saya sering ini kena tasbih nih. Setiap hari ditarik begini, 1, 1, 1. Semakin lama semakin dekat ke ujung kematian kita. Eman-eman, nyapok makin Ramadan
torek gunake sebaik-baiknya. Yang kedua, ada keinginan, kemauan. Setiap kita diberi tanpa perlu berpikir, di sini ada kemauan, keinginan. Diberi di Allah, nikmat cuma-cuma. Yang ketiga, ada kemampuan. Kita punya kemampuan akal mikir yang bermanfaat, yang berbahaya, ada. Kemampuan tenaga, pomongki mudah, torek, tangi malam, sholat malam, laksanakan, pomongki sehat. Kula mikir orang malah stroke atau bedah, kalau bisa, pompong nih, ini kepemberian benar ini kan. Yang keempat, ada kebebasan. Kita bebas, harus pilih. Maka ilmu harus pilih selangsung dari sumber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bebas kita, taat bisa, tidak taat bisa, bukan boleh, tapi bisa. Mangkennya saya manja bisa, saya mau lompat bisa, saya ngaji bisa, milih, kengki masih untung lagi. Kan bisa, ke pasar bisa, bojang sepuh lah bisa, seolah bojang bisa. Pokok asal pun sehat, bebas sebebas-bebasnya. Tapi bukan boleh, tapi bebas. Kenapa dibebaskan? Sebab ujian. Selama diuji pasti bebas, dibiarkan. Tapi yang kelima, rambu syariat. Nih kesebenarnya Allah ngaji ampe syariat lo tahu ilmu dari Allah tauhid mangken kan. Manhaj bertauhid, tauhid adalah pondasi dari agama. Manhaj adalah bentuk bangunan, bisa diisi. Mun manhaj bener sampean ilmu se masuk epele. Oh dari Allah, dari Rasul, kalah. Ini kenyamanan rancang bangun. Tetapi mentadi manhaj sampai kalah ilmu. Oh iya, jadi dari orang Yahudi, jadi Nabi Khidir, itu remat toh. Makanya kalau manhaj pedoman agama wahyu Allah, Quran atau Nabi Khidir lo terima, malaikat Jibril lo terima, apa boleh mimpi lo terima, perasaan lo terima, pendapat lo terima. Quran, hadis, wahyu, praktek ke utusan, ini kenyamanan benteng. Insya Allah milih lagi. Yang keenam, penilaian penguji. Nilai saya manja ya Allah kita ingat. Aku tolong nama boleh dokter kalau yang satu kan tanah deh ngaji ke negeri bila orang kuncur saya mangkat gelar orang sepak Allah malaikat tapi tidak nikah hormat malaikat deki keluar isam orang tu sana. Amin Allahumma amin. Tapi milih buat orang yang ngajualan topan satu akhir ngajualan tok ngaji bebas sehat pokok akan saya tapi biar Allah ya awasi masih taat cenglah beda ilmu rambu-rambu beda saya perintah beda saya larang ada yang dijanjikan ada ancaman Allah. Setiap perintah diikuti dengan janji, setiap larangan disusul dengan ancaman. Ada semua. Hanya sayang yang memberi pengajian di kampung-kampung At-Tafih tadi. Benda saya nggak kerja, lah ngerti. Aduh, mon malam kiai locong. Dari depan pokok locong, mulai awal sampai akhir sampai akemian. Kendiri ya. Ini bukan hanya masukan ilmu, tapi ingin memperbaiki cara beragama ikut Rasulullah Muhammad SAW. Manhaj ini sama ya. Semua nabi rasul cara beragamanya satu.
pedoman agama wahyu Allah, prakteknya utusan Allah. Tuhannya Allah, yang disembah hanya Allah, diharap hanya Allah, sama semua. Berapa nabi? Berapa nabi? 104 ekor. Tinggal king terus tahu aja hafal, mau lo hafal tarikan mulang tembok. Rasul 313 seekor an lambat segamito. Manhajnya sama, tauhidnya sama. Ini yang hilang dari kebanyakan. Walaupun ilmu ibadah bisa sia-sia kalau tidak punya manhaj. Manhajnya bisa nyeleksi benteng dari agama. Inilah di Allah benar. Lambat cobuaki wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia kalau meninggal dunia, aku kalungkan catatan harian, dikalungkan. Ikalung itu dari Mekah, kalung kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Pagi nang maksar sekaloni dibuka ya Allah suruh baca. Iya hasil rekaman harian kamu, catatan malaikat. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Coba baca. Hari Sabtu akhir saya pilih mengaji, saudara saya pilih ke sawah. Saya setiap Sabtu akhir berjualan dapat uang, tapi ilmu saya tidak dapat. Ada kebijakan ini. Kenapa? Saya terpaksa mengaji karena di rumah tidak punya teman. Akhirnya ikut. Baru saya nikah. Walan saya pojang lo nangkin kongkos karena mungkin dia kok nora ikut. Beda kita tetap sih. Iqra kitabak, baca catatan harian kamu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika. Cukup kamu sendiri yang mengoreksi apa ada kesalahan tulis, ada catatan yang tidak sesuai. Ini kan. Ternyata 3 pilihan, satu yang ke surga nih kan. Okor dah panjenengan saja. Pilihan Allah jalan taat ibadah kepada Allah dengan benar. Situ mereka. Tengok ni. Satu jalan taat ibadah kepada Allah dengan benar, yaitu bermanhaj salaf, tauhidnya ikhlas. Yang kedua, jalan tidak taat, jelas ke neraka lagi. Jadi satu yang ke surga, 72 ke neraka. Esena nikah. Pertama saya taat, jelas neraka. Saya narkoba, saya nyambung, saya aja. Mereka pasti ke neraka mereka. Apa aja yang tahunan? Idul Adha, Idul Fitri, mandi mulai malam. Yang ketiga, jalan taat ibadah kepada Allah, tapi tidak benar kepadanya karena tak sesuai katalog. Seibadah ni selama di kandungan Pak Bude, tak cocok ni saya ajar lagi Nabi ni katalog ke. Saya ibadah ni selekoran, ketolek-koran, telasan topak, apa kata? Cin pedes, cin merah. Cocokkan, moloten, selama di kandungan 4 bulan, 7 bulan, mereng mati, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, Holland 2 tahun,
Februari. Semua itu termasuk ini ibadah, niat ibadah. Terekodnya sampai senikah. Coba ini lagi, boleh orang terekan. Ada nih. Alhamdulillah. Orang terekan tadi dikira kadang-kadang la ilaha kan paling saya. Kelampina bote tapi la ilaha illallah paling saya. Nika kalimat tauhid. La rabba illallah, la ilallah kalimat tauhid. Siapa orang mati dan ucap terakhir la ilallah dijamin surga. Bener nih kan? Tapi ibadah ini kan la ilallah ibadah wairu muqayyadah. Ibadah seperti sedekah tidak diikat dengan cara, waktu, bilangan, bila lah mangken itu rekod bangun di kuruna. Saya dah kau macam seria, kau tu dah iya mentojo, lo oleh aku lihat, dah iya pokok laki la ilaha illallah dah iya, pokok laki kak latifatul qalbi yang benar. Caranya siapa sih agama guru benih nabi, berarti benih praktek dari Allah ngerti. Kita taat ke siapa aja? Nikah, banyak. Banyak kuda ceong, kuda sampian. Malah beda mentoju, mana bajang toju kan? Senikah ke kanan. Nikah maria bajang kotu ke kiri. Saya baca la ilaha illallah jumlahnya 195. Tore taat kasihan. Saya baca dari Allah, dari Rasulullah. Tapi betulnya dari siapa? Caranya dari siapa? Jumlahnya dari siapa? Semua tidak taat kepada Allah. Sebab mentaatkan Allah Rasulun kunna mayuti Rasul faqad atau Allah. Mentaat ke Rasul, taat ke Allah. Nikah bidana bila manhaj salaf fanatik praktek dari Rasulullah. Maka dalam Islam ada dua dalil ajaran, dalil praktek. Bila amalan cek sare dalil ajaran, tapi sare dalil praktek. Contoh, molot, jangsa pesalah. Ada yang Quran baca, wadakirhum bi ayyamillah. Ingatlah hari-hari kejayaan dari Allah. Itu kan harus mengingat kejayaan. Nabi lahir kan jaya. Dalil di Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ini di Al-Quran. Falyafrahu qatunafuna bi rahmat Allah. Rahmat apa saya pada raja? Kelahiran Nabi. Bohong. Ini kan yang mana dalil ajaran. Dalil praktek cari molotan nikah amalan. Nabi pernah molotan. Sahabat Imam Sempak berarti salah. Mau maknai molot. Nyaman kan? Bila amalan katalog yang dipakai dalil praktek sekedar buruk. La ilallah di zaman Nabi dipakai buat dikir. Caranya gimana? Bebas. Sekarang dimodifikasi, dimodel-model sehingga menjadi ibadah muqayyadah pada dia kholatnya. Jaring idolum kan sayangkui logika ijazah palsu sampai makin kilo katon ijazah asli dah. Idolumnya karena silaturahim, beda sedekah, beda baca Quran, beda doa, beda pengajian. Allah cok toro bid ambit aja kada nikah. Nikah pak ada begitu. Iya, sedekah aja di zaman Nabi pada zaman praktek. Bila baik, lo usah setahun sekali, lo usah kan deh.
silaturahim bila gai, salawat bila gai. Hari hija setahun sekali ya, tepat materi ring jenat. Ring jenat lamba materi tanggal itu, tepat ya tanggal itu. Tadi lo akibat tidak. Tadi ada taat tapi tidak benar kepada Allah karena tak sesuai katalog. Maka isikat ya kan. Orang Yahudi 1 dari 71 berarti 70 ke neraka, 1 selamat. Orang umat Nabi Isa 1 dari 72 berarti 71 ke neraka, 1 ke surga, 71 ke neraka. Umat Islam, umat Rasulullah 1 dari 73 berarti 72 ke neraka, 1 selamat. Siapa? Nikah. Oke. Nah nikah sejarah selalu ada satu bagian dari umatku sampai orang yang mau nikah. Maulid itu semua umat Islam merayakan sepaling banyak di tiap negara ada cuma satu yang tidak mau, Salafi Wahabi yang tidak mau. Benar, karena Nabi menjamin satu dari umatku yang di atas kebenaran selalu menang argumentasinya. La yadurhum man yahduluhum, tidak membahayakan mereka orang yang tidak mendukung sampai datang kiamat. Terakhir mereka nih lah nih ke saya toro saya jadi pada Pak mereka bahwa Islam turun dari Allah kepada Rasul. Santri pertama sahabat diikuti dengan 3 alasan. 1, sahabat itu generasi Qur'ani. Quran turun di tengah-tengah sahabat, menyaksikan langsung turunnya Quran, praktek Nabi. Sahabat jadi sulit untuk tidak ikut sahabat, apalagi ada nih rekomendasi dari Allah. Yang kedua, sahabat kebanyakan sudah dijamin surga, artinya praktek agamanya sudah benar. Yang ketiga, sangat fanatik ikut Nabi. Karena fanatik ikut Nabi itulah sahabat banyak dijamin masuk surga. Bisa dihafalkan, An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaidin fil jannah. 10 sahabat dijamin ke surga. Jadi orang yang berhasil hidup dengan standar syariat seperti yang diajarkan Nabi adalah sahabat. Sampai sahabat pernah sholat dengan Nabi, sandalnya dibuang. Ketika di tengah sholat, semua lepas sandal. Ditanya oleh Nabi, ini penunjukan fanatiknya sahabat. Kenapa kalian kok melepas semua sandalnya? Kata Rasulullah, karena Rasulullah sebagai imam melepaskan sandal. Kata Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, saya tadi mendapat informasi dari malaikat Jibril bahwa sandal ini najis, ada kotoran di bawahnya, saya lepas. Kalau kalian tidak perlu. Ini saking fanatiknya ikut Nabi. Artinya jangankan yang agama, dunia pun ikut Nabi. Pernah Abdullah bin Umar sampai rombongan dengan pasukan berhenti di dekat pohon, kemudian
menjauh dari rombongan hanya untuk untuk pergi ke pohon yang rindang. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Abdullah, apa yang kau lakukan di sana? Enggak, cuma saya pernah lewat di sini, ternyata Nabi kencing di sini, sampai kencing nurat. Kencing nurat, mun kita kan enggak. Ini Nabi tidak iya, tapi kan baik kacang dia kan niat saya baik. Kalau semua niat baik dibolehkan dalam agama, untuk apa wahyu diturunkan? Berarti yang menjadi agama bukan wahyu, tapi otak kita dan perasaan kita. Hilanglah kemurnian agama. Ada yang terakhir nih. Saya Kiai Pakong, walaupun tidak mengaku sebagai Wahabi, tapi pemahamannya seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Apa ngedi? Memang Kiai Pakong itu tidak ngaku Wahabi, tapi pemahamannya seperti ini. Sebagai penutup, kita tidak perlu takut sama dengan orang lain. Kita tidak perlu harus beda dengan orang lain. Karena patokan kita manusia satu-satunya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang yang ikut Nabi bermanhaj salaf tidak ada yang sama. Tidak mungkin, pasti ada yang sama-sama ikut manhaj salaf dengan keikhlasan tauhid. Tidak perlu kita takut. Tetapi yang kita takutkan ibadah kita tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, umat Islam tidak perlu takut sama dengan orang lain, siapapun orang. Tidak perlu harus berbeda dengan orang lain. Patokan kita adalah Rasulullah, manusia satu-satunya. Kalau jemaah yang kita ikuti jemaah sahabat, maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengamalkan amalan syariat seperti Nabi, bergabung secara otomatis dengan sahabat, jamaah namanya. Nabi pernah bersabda, ma ana alaihi wa ashabi ini. Orang syariat yang murni seperti yang diikuti aku dan sahabat-sahabatku. Kadang-kadang al-jamaah. Jadi orang yang ikut sahabat mengamalkan syariat yang murni pasti tergabung secara otomatis dengan jamaah sahabat. Namanya aswa. Kalau di sini aswaja kadang-kadang asli warisan jahiliyah. Karena ada orang kata, tidak mungkin umat Islam bersatu dalam kesalahan. Iya, tetapi sangat mungkin berjamaah dalam kejahilan. Karena beragama tanpa dalil. Wallahu a'lam.